Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usul dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Masyarakat. Pada video kali ini, saya akan membahas kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim guna untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah kajian kitab hadis bulan dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi, SPHI MA. Simak videonya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai biografi Imam Al-Hakim. Al-Hakim memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdin bin Hakam bin Mu'an bin Al-Bayyid Al-Bakri Al-Sahmani Al-Maisaburi. Beliau dilahirkan di Nisabur pada hari Senin 12 Rabiul Awal 1921 Hijriah. Beliau sering disebut dengan Abu Abdullah Al-Hakim Al-Maisaburi atau Ibnu Al-Bayyid Al-Hakim Abu Abdullah. Ayah Al-Hakim, Abdullah bin Muhammad bin Hamdin, adalah seorang pejuang yang dermawan dan ahli ibadah serta sangat loyal terhadap penguasa Bani Saman yang menguasai daerah Samania. Beliau pada usia 13 tahun secara spesifik berguru kepada ahli hadis yaitu Ibnu Abu Khatib Al-Hibban dan ulama-ulama lainnya. Al-Hakim melakukan pengembaraan ilmiah ke berbagai wilayah seperti Irak, Khurasan, Transylvania, dan Hijaz. Dalam perjalanan hidupnya selama 84 tahun, Al-Hakim telah melakukan fikrah dan memberi kontribusi cukup besar dalam bidang hadis melalui karya monumentalnya, yaitu Al-Mustadrak ala Sahihain. Namun, pada bulan Safar 405 Hijriah, atas ketentuan Sang Pencipta, Al-Hakim menghembuskan nafasnya yang terakhir memenuhi panggilannya. Adapun guru Al-Hakim diperkirakan sebanyak 7 orang, sejak dari Transylvania sampai ke daerah lainnya. Selain ayahnya Hibban dan Muhammad Al-Muzakkir, di antara guru lainnya adalah Muhammad bin Ya'qub Al-Asham, Muhammad bin Ya'qub Al-Syaibani, Muhammad bin Ahmad bin Sa'id Ar-Razi, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Shafat, Ali bin Al-Qad Al-Fitri, Ali bin Abdullah Al-Hakam, dan lain-lain. Sementara itu, murid Al-Hakim diantaranya Abu Al-Falah bin Ubaid Al-Fawari, Abu Al-Ala Al-Latifi, Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub, Abu Dar Al-Hiwari, Abu Ya'la Al-Khalili, dan masih banyak yang lainnya lagi. Selanjutnya mengenai karya-karya Al-Hakim. Adapun karya-karyanya diantaranya yaitu Al-Iqlil Al-Dalail An-Nubuwah, Amali Al-Asiyat, Wa'alat Al-Hakim Al-Barikuti Fil Jahr wa Ta'bil, Wa'alat Masul Al-Tajidi Al-Hakim, Ma Tafarrada Bihi Kullun min Al-Imamain, Al-Madkhal ila Ma'rifati Al-Mustadrak, Al-Mustadrak ala Sahihain, Al-Ma'rifat bi Dzikri Al-Muqadarani, dan Manaqib Asy-Syafi'i. Selanjutnya di sini terdapat sekilas gambar mengenai kitab Al-Mustadrak, dan di sampingnya ada muqaddimah dan isi kitab. Pada muqaddimah kitab terdapat bab tentang pujian para ulama kepada Imam Al-Hakim. Kemudian, secara umum, kitab Al-Mustadrak ini termasuk Al-Jami', yakni kitab hadis yang memuat berbagai studi Islam yang meliputi bidang akidah, syariah, dan akhlak. Selain itu, di dalamnya terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan tarikh, tafsir, sirah nabawi, sahabat, nawawi, peristiwa masa lalu, dan lain-lain. Jumlah hadis dalam Al-Mustadrak diperkirakan sebanyak 8.690 hadis yang terkumpul dalam 4 jilid besar dan mencakup 50 bahasan kitab. Dalam cetakan yang ada sekarang ini dilengkapi dengan komentar-komentar tambahan dari hadis yang ditahqiq oleh Syekh Mustafa Abdul Qadir Al-Sa'id.
Al-Hakim tidak menyebutkan secara eksplisit tentang latar belakang penyusunan kitab Al-Mustadrak ala Sahihain yang dimulai disusun pada tahun 373 Hijriah. Namun secara implisit dapat terekam bahwa inisiatif penulisan tersebut berangkat dari faktor internal, yakni asumsi Al-Hakim bahwa masih banyak hadis sahih yang berserakan, baik yang belum dicatat oleh para ulama maupun yang sudah tercantum dalam beberapa kitab hadis yang ada. Adapun faktor eksternal yang ikut berperan dalam mempengaruhi Al-Hakim untuk menyusun kitabnya adalah kondisi sosio-intelektual saat itu. Sebagaimana diketahui bahwa Naisabur banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual terkemuka seperti Muslim dan Al-Darqutni. Kitab tulisan Al-Hakim dinamakan Al-Mustadrak, artinya ditambahkan atau disusulkan atas As-Sahihain. Al-Hakim menamakan demikian karena berasumsi bahwa hadis-hadis yang disusun dalam kitabnya merupakan hadis-hadis sahih atau memenuhi syarat kesahihan Bukhari dan Muslim yang belum tercantum dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Selanjutnya, sistematika dan metode penulisan. Yang pertama, yaitu mengikuti model yang dipakai oleh Bukhari maupun Muslim dengan membahas berbagai aspek materi dan membaginya ke dalam tema-tema tertentu. Yang kedua, dilihat dari kriteria kesahihan hadis. Yang ketiga, dilihat dari klasifikasi hadis. Yang keempat, dilihat dari pendekatan status sanad dan matan hadis. Dan yang kelima, dilihat dari standar penentuan kesahihan hadis. Penilaian para ulama tentang kitab. Karya Al-Hakim tidak lepas dari kritik yang menyandung dan kritik yang menghujat. Ujian yang ditunjukkan kepada Al-Hakim terbukti dari gelar yang dinisbahkan kepadanya oleh muridnya dan para ahli hadis semasa dan sesudahnya, yakni dengan menyebut Al-Hakim sebagai Al-Hafiz Al-Kabir Al-Naqib Al-Syekh Al-Muhadditsin. Adapun sebagian ulama yang menghujat ialah dengan mengatakan bahwa dalam Al-Mustadrak tidak ada hadis sahih yang memenuhi syarat kesahihan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.